Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayudra, NIM 2121281 dari kelompok 5 akan membacakan makalah saya tentang asbabun nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul, dalam pemakaiannya ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Pengertian asbab an-nuzul secara terminologi menurut para ulama. 1. Menurut Al-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta berhubungan dengan turunnya Al-Quran berfungsi sebagai penjelasan hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Kedua, menurut Al-Sabuni, asbab al-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tertentu. Ketiga, menurut Sufi Salih, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran dan terkadang mengisyaratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat, menurut Mana Al-Qatar, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian atau beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Macam-macam asbab an-nuzul. 1. Ta'adud al-ashab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat. Terkadang wahyunya turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kedua, ta'adud al-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbab nuzul dari ayat tersebut adalah ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai mereka pun makan tulang. 3. Ungkapan asbab an-nuzul. Diungkapkan dalam bahasa sebab seperti sababu nuzuli al-ayah kadza, sebab turunnya ayat Al-Quran ini. Ini adalah redaksi yang jelas mengandung pengertian penyebab turunnya sebuah ayat dan tidak memiliki kemungkinan makna lain. 2. Diungkapkan dengan pak jawab setelah menerangkan peristiwa terkait dengan penurunan ayat. 3. Jawaban dari Rasulullah atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jawaban ini tidak diungkapkan dengan menggunakan redaksi sebab pak jawab, tapi dapat dipahami dari konteks pertanyaan berdasarkan ayat yang diturunkan. 4. Redaksi yang tidak jelas menunjukkan makna sebab nuzul, tidak menggunakan huruf pak jawab, dan tidak dalam konteks jawaban Rasulullah sebuah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Urgensi mempelajari asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul. Al-Wahdi, seorang ulama klasik dalam bidang ini, mengemukakan bahwa pengetahuan tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan turunnya suatu ayat. Pemahaman tentang asbab al-nuzul sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat Al-Quran. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab al-nuzul. Asbab an-nuzul ada kalanya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi, atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum suatu masalah, sehingga Al-Quran pun sudah terjadi peristiwa atau pernyataan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.